Kondisi hidup tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada saatnya kita terkurung, terkungkung, dan tidak berdaya. Dan kalau kita terkungkung tidak berdaya, maka kecenderungan kita menjadi pesimis. Kecenderungan kita menjadi akar pahit. Kecenderungan kita menjadi down. Shalom Sobat Pemenang, saya masih ada di sekitar perbukitan daerah Danau Toba. Kalau Bapak Ibu lihat, ada gunung yang indah, lalu ada lembah dengan hamparan sawah di bawah. Indah sekali daerah sini. Dan kami berdoa agar Bapak Ibu semua ada dalam kondisi baik dan dalam kondisi sehat senantiasa. Karena terus mengikuti acara ini lebih dari pemenang, dan kami berdoa agar hidup kita ditolong oleh Tuhan lebih dari pemenang. Ada seorang pria berkulit hitam, dia berbeda prinsip dengan pemerintahan yang memerintah pada waktu itu di negaranya. Dia punya prinsip yang luar biasa, dia punya sikap yang luar biasa atas keadilan, atas kebebasan, dan atas kebenaran. Ya, dia ditangkap karena beda pandangan dengan sikap pemerintah di mana dia berada saat itu. Akhirnya dimasukkan penjara. Di penjara Bapak Ibu, dia mendapatkan perlakuan yang semena-mena oleh pemerintah setempat melalui para aparatur yang ada di penjara, oleh orang-orang sipir di sana. Dia sering dipukuli, dia sering diperlakukan dengan kasar, dicari-cari kesalahannya untuk dia dihukum. Masa hukumannya itu Bapak Ibu selama 27 tahun. Bukan waktu yang singkat. Namun dia bisa melewatinya, 5 tahun dilewatinya. Ya, 10 tahun dilewatinya. 15 tahun dilewatinya, 20 tahun dilewatinya, bahkan sampai pada pembebasannya, dia bisa melewatinya. Dia bisa melewatinya dengan ketabahan, dengan kekuatan, dengan keuletan. Mengapa dia begitu kuat? Karena dia punya keyakinan yang kuat, dia punya kekuatan atas keyakinannya. Dia yakin satu kali, dia pasti bebas dan akan memberikan dampak buat bangsanya. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi bebas dari penjara setelah puluhan tahun. Dalam 4 tahun kemudian terjadi pemilihan, maka dia dipilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Bapak Ibu semua tahu pasti namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang pribadi yang berkarakter, yang melewati masa-masa sulit. Ketika dia di penjara tidak bisa berbuat apa-apa, dia tetap memiliki keyakinan satu kali dia akan bebas dan akan berdampak buat bangsa dan negaranya. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, kondisi hidup tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada saatnya kita terkurung, terkungkung, dan tidak berdaya. Dan kalau kita terkungkung tidak berdaya, maka kecenderungan kita menjadi pesimis. Kecenderungan kita menjadi akar pahit, kecenderungan kita menjadi down. Tapi ada kisah di Alkitab di mana 2 orang pribadi yang bisa kita contoh, namanya Paulus dan Silas. Firman Tuhan katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka ditangkap bukan karena kesalahan, tapi karena perbedaan. Pada satu pemerintahan setempat tidak senang kepada berita Injil, dan mereka ditangkap. Dan ketika mereka ditangkap, dimasukkan penjara paling dalam, Alkitab katakan mereka memuji Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Bisa saja mereka down, bisa mereka kecewa sama Tuhan, tapi mereka putuskan untuk memuji, bersyukur kepada Tuhan di dalam ketidakberdayaan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti beri kekuatan, dengan keyakinan pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Di masa-masa COVID, kita sering kenal istilah lockdown, kita sering kenal istilah PSBB, yang dengannya kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Tidak ada yang bisa kita perbuat, dan sering kali itu merugikan hidup kita, keluarga kita, dan bisnis kita. Namun kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita bertanya sampai kapan ini terjadi. Dan kalau kita tidak hati-hati, itu akan buat kita down. Namun yakinlah dalam masa-masa seperti ini, miliki keyakinan bahwa ada Tuhan yang akan berikan kebebasan. Bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasih, pujilah Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan tolong kita semua dengan caranya yang ajaib.